Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil karimis sattar. Alhamdulillahil aliyyil ghaffar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi أجمعين الأخيار. أما بعد أيها النتيزن معاشر الviewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengizinkan kita untuk belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Faidul Qadir, yakni pada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu alaika. Ta'kaf an Abi Hurairah sadha. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat mayyabi'u, siapa yang membeli, au yabta'u, atau menjual, fil masjidi, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah oleh kalian kepadanya, la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat mayyanshudu, siapa yang mengumumkan, fihi, di dalamnya, yaitu di dalam masjid, dhalatan, barang yang hilang, faqulu, maka katakanlah kepadanya, la raddallahu alaika, tidak akan sekali-kali Allah mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita baca syarahnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi ila an qala idza ra'aitum man, ay mukallafan, jika kalian melihat siapa, yaitu mukallafan, yaitu hamba yang mendapatkan taklif, mendapatkan perintah dan larangan, yaitu siapa? Ya, tidak hanya manusia tapi juga jin. Yabi'u, yang membeli, au yabta'u, atau menjual, ay yashtari, yaitu menjual, fil masjidi, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah, ay ud'u alaihi, yaitu yang dimaksud adalah doakan atasnya, bukan doakan baginya, ya, doakan atasnya, itu berbeda. Ud'u alaihi nadban, dalam posisi itu sebagai anjuran, waqila wujuban, dan dikatakan juga maknanya adalah ini adalah perintah wajib. Jadi kalau ada orang yang berjual beli di masjid, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah dengan perintah anjuran, atau ini adalah kewajiban. Jadi para ulama beda pandangan. Bisa jadi ini hanya anjuran, bisa jadi ini adalah kewajiban. Binahwi, dengan semacam ucapan, la arbahallahu tijarataka, dengan ucapan seperti, yaitu contohnya, Allah tidak akan sekali-kali memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Jadi di sini Imam Al-Munawi memaknai kata faqulu itu dengan doakanlah. Nah, karena sesuai dengan kalimat setelahnya, yaitu memohon kepada Allah agar tidak memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan perniagaan di dalam masjid. Dan Imam Al-Munawi juga
menambahkan kata binahwi. Artinya Imam Al-Munawi memandang bahwa kita di dalam mengamalkan hadis ini tidak tekstual, ya, dan kebanyakan memang kalau kita mendapatkan teks-teks doa, teks-teks zikir itu yang berasal dari Nabi secara langsung tidak selalu tekstual selalu, ya, tidak selalu. Jadi ada yang harus kita ikuti secara tekstual, ada yang boleh kita ubah karena ada keleluasaan di situ. Misalnya zikir setelah sholat, ya, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, itu bermacam-macam riwayatnya. Sebagaimana dalam buku saya yang berjudul Zikir Dahsyat Doa Hebat, atau yang insya Allah juga saya terbitkan dalam bentuk buku kecil, buku saku lipat yang bisa dimasukkan ke dalam saku. Di situ saya sebutkan banyak riwayat dari Rasulullah di mana Rasulullah mengajarkan kalau kita berzikir setelah sholat wajib itu dengan tasbih kadang-kala cukup 1 kali, kadang-kala dengan 10 kali, atau kadang-kala dengan 25 kali, atau dengan 100 kali. Ya, demikian juga zikir yang lainnya itu kadang berubah-berubah, berbeda-beda. Dipersilakan, ada keleluasaan di dalam hal tersebut, ya. Sebagaimana dalam bacaan doa ini, ya, yaitu kita mendoakan. Misalnya, jadi di dalam hadis ini Rasulullah memberikan contoh saja. Artinya kita tidak harus mendoakan keburukan bagi orang yang berjual beli di masjid itu persis dengan bacaan Rasulullah ini. Ini adalah sebagaimana sanad yang dimiliki oleh Imam Al-Munawi, ya, merujuk dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga misalnya yaitu doa misalnya yaitu doa menjelang tidur, ya, menjelang tidur itu Rasulullah pernah satu ketika, ini doa menjelang tidur kan bukan suatu yang tidak boleh ditawar, ya. Ternyata mainstreamnya berbeda. Rasulullah justru tidak boleh tidak memberikan keleluasaan untuk mengubah bacaan. Jadi suatu ketika ada riwayat memang di mana Rasulullah mengajarkan bagaimana itu, ya. Wa bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, itu ada memang doa menjelang tidur seperti itu. Wa bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, suatu ketika ada salah satu sahabat yang membaca ulang doa yang diajarkan Nabi tersebut menjelang tidur. Ternyata dia mengubah wa bi rasulika alladzi arsalta. Nah, ternyata dalam riwayat tersebut Rasulullah melarang menggantinya, tetap dengan menggunakan bacaan wabi nabiyyikal ladzi arsalta. Padahal secara logika cocoknya adalah wabi rasulikal ladzi arsalta. Ternyata tidak boleh sama Rasulullah. Nah, ini artinya memang ada satu ketika Rasulullah melarang mengubah bacaan doa. Nah, untuk doa di hadis ini itu nampaknya diperbolehkan untuk diubah sebagaimana dipahami oleh Imam Al-Munawi berdasarkan penjelasan guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita dilarang oleh Rasulullah berjual beli di masjid dan kita juga diperintahkan untuk mendoakan keburukan kepada orang yang berjual beli di masjid? Ternyata ada jawabannya. Fa'innal masjida suqul akhirati, karena sesungguhnya masjid adalah pasarnya akhirat. Faman akasa, barang siapa yang melakukan hal yang berlawanan dari itu, waja'alahu suqan lid dunya, dan menjadikan masjid itu sebagai pasarnya dunia, fahariyun, maka sangat-sangat berpotensi bi annahu yud'a alaihi bil khusrani wal hirmani, dia akan didoakan atasnya kerugian dan kegagalan mencapai apa yang dia lakukan, ya, tidak berhasil begitu, ya. Walaisal waqfu ala qawlihi la, dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bukan berhenti pada kata la, kama yatawahhamuhu ba'dul jahilin, sebagaimana yang disalahfahami oleh sebagian
orang-orang bodoh. Balil muradu du'a alaihi bi'adami ribhi wal wijdani. Tapi yang diinginkan dalam hadis ini oleh Rasulullah adalah doa atas orang yang melakukan itu tadi bi'adami ribhi, yaitu tidak memperoleh keuntungan, wal wijdani, dan penghasilan atau pendapatan yang dia inginkan, kama sarraha bihi ma'a wuduhihi ba'dul a'yani, sebagaimana dijelaskan terang benderang oleh sebagian tokoh. Ini adalah bahasa dalam leksikon tasawuf ya, al-a'yan. Minhumun Nawawi, sebagaimana di antaranya adalah Imam An-Nawawi fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar, haitsu qala babu ingkarihi, di mana beliau mengatakan bab tentang pengingkaran Rasulullah dan doa Rasulullah ala man yanshudu dhalatahu, atas orang yang mengumumkan barang yang hilang fil masjidi, di dalam masjid, au yabi'u fihi, atau membeli di dalamnya. Tsumma urada fi ahaditsa, kemudian Imam Al-Nawawi menyebutkan beberapa hadis tentang hal ini di dalam bab ini. Hadza minha, di antaranya adalah hadis ini, qala jam'un min ammatina, di mana Imam An-Nawawi mengatakan jam'un, sebagai sekelompok dari imam kita, yaitu mazhab Syafi'i, yundabu, disunnahkan, disukai, liman ra'a, barang siapa yang melihat, min mayyabi'u, yang membeli, au yashtari, atau menjual, au yanshudu dhalatahu fil masjidi, atau mengumumkan barang yang hilang di masjid, ayyaqul, agar mengatakan kepada orang tersebut, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu, wala wajadta, atau kamu tidak akan mendapatkan. Tsumma inna hadza, bahwa sesungguhnya perkara ini membawa Daud dan setelahnya, min qabilil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, wa yashtaratu lahu syurutuh, dan disyaratkan beberapa syarat ya. Artinya kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu tidak serta-merta selalu tekstualis ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita harus pertimbangkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang lainnya, atau juga dengan yaitu fikih, dengan usul, dengan maqasidus syariah, dan lain sebagainya. Yang itu adalah memang dari nas-nas Rasulullah juga. Wa idza da'a alaihi bidzalika fa in zajara, apabila kita sudah mendoakan atasnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, fa in zajara, dan dia sudah mencegah dirinya, wa kaffa, dan menyetop dirinya, fadzaka, maka itu yang diinginkan. Wa illa karrarahu, tapi kalau tidak dan dia justru mengulangnya kembali, wa alaihi humila, dan atasnya ada kewajiban, ma waqa fi hadits Sauban, yaitu apa yang dikandung di dalam hadis Sauban, min annahu yukarriruhu, bahwasanya dia dianjurkan untuk mengulang mendoakan keburukan itu sebanyak 3 kali. Wa idza ra'aitum may yanshudu, dan kalau kalian itu melihat may yanshudu, orang yang mengumumkan bi fathi awwalihi, yaitu dengan fathah pada huruf awalnya, yaitu yanshudu, bukan yunshidu, awwalihi ya tatallabu, maknanya adalah mencari-cari, fihi dhalatan, yaitu barang yang hilang, bitta'i, dengan tak pada akhirnya, dhalatan, bukan dhallah ya. Ia qau 'ala dzakari wal untha, yang ini maknanya adalah pada laki-laki dan perempuan. Yuqalu, maka dikatakan, dhalalatas syai'a, kamu kehilangan sesuatu, idza akhta'tahu, kalau kamu melupakannya atau memang kehilangannya, falam tahdadi lahu, dan kamu tidak mendapatkan petunjuk untuknya, wa yukhtassu asalatan bil hayawani, pada asalnya itu khusus untuk hewan yang hilang, wal muraduna syai'un dha'a, pada yang dimaksud oleh Rasulullah adalah apa saja yang hilang. Jadi tidak terbatas pada hewan ya. Misalkan kita kehilangan benda apapun di masjid, itu tidak usah dicari, tidak usah diumumkan ya. Boleh mengumumkan tapi di luar masjid, jangan di dalam masjid. Faqulu, maka katakanlah kepadanya, lahu, kepada orang yang mencari barang yang hilang itu, la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu, au la wajata, atau kamu tidak akan mendapatkannya, kama fi riwayatin, sebagaimana dalam satu riwayat, zajran lahu an tarki ta'zimil masjidi, yaitu sebagai pencegahan baginya agar tidak
meninggalkan memuliakan masjid. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan riwayat fa innal masjid lam tubna li hadza. Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk itu. Tidak boleh masjid itu menjadi tempat jual beli. Ai wa innama buniyat, yaitu bahwasanya masjid-masjid itu buniyat, yaitu dibangun li dzikrillah taala, yaitu untuk zikir kepada Allah. Nah, di sini kita bisa memahami bahwasanya ketika kita membaca suatu hadis, suatu ayat, ya, itu kadang kala kita mengambil makna makronya, bukan sebatas makna yang tekstual saja, tapi makna yang lebih besar dari itu. Ya, seperti contoh Imam Al-Munawi di sini mengambil makna bahwa kenapa ada perintah mendoakan keburukan kepada orang yang berjual beli di masjid atau mencari barang yang hilang di masjid, itu adalah dalam rangka kita memuliakan masjid. Ya, yang mana masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah itu diantaranya adalah wassalati, yaitu salat, wal ilmi, dan ilmu, wal mudzakarati fil khairi, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Nah, disinilah maka saya pernah menjelaskan ada banyak sunnah Rasulullah pembagiannya, ya, yang mana kita berbeda-beda di dalam menyikapinya, meresponnya, ya. Jadi yang pertama sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, sunnah hammiyah, sunnah tarkiyah, kemudian sunnah maqasidiyah atau ma'nawiyah atau manhajiyah, kemudian sunnah sunnah khususiyah, kemudian sunnah sunnah khalqiyah atau dalam hal fisik beliau atau syama'iliyah. Nah, pembagian sunnah-sunnah semacam inilah yang kemudian menginspirasi, dan ini kesimpulan saya, ya. Mungkin ada pembagian sunnah yang lainnya, atau silakan pakai pembagian ini, dan ini dari saya. Nah, termasuk dalam hal ini, ya, jadi membaca hadis ini misalnya, maka yang kita ambil itu adalah sunnah maqasidiyahnya, tidak melulu sunnah qauliyahnya saja. Ya, sunnah maqasidiyahnya adalah yaitu kita memuliakan masjid. Nah, di sini, ya. Walamma wada'a syai'a fi ghairi mahalli, manakala seseorang itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, nasabat du'a alaihi bi'adam ribhi wadl wijdani, maka dinisbatkan doa atasnya itu bi'adam ribhi, yaitu tidak mendapatkan keuntungan dan penghasilan apa yang dia inginkan, mu'aqabatan lahu binaqidi qasdihi, sebagai hukuman baginya atas perbuatannya yang menyelisih apa maksud Rasulullah, wa tarhiban, dan juga sebagai kecaman, wa tanfiran, dan penakut-nakutan min mithli fi'lihi, agar tidak melakukan perkara yang semacam itu tadi, ya, semacam jual beli atau permainan yang melupakan dari akhirat, atau apapun aktivitas yang jauh dari zikir pokoknya, maka itu dilarang dari masjid. Fayukrahu dzalika bil masjid. Apapun perbuatannya yang tidak sesuai dengan kepentingan masjid, maka itu dilarang. Kalau itu bagus untuk masjid, bagus untuk mengingat akhirat, ya, itu tetap menjadi bagian dari kegiatan masjid. Tanzihan, sebagai juga pensucian masjid. Inda Syafi'i, yang ini merupakan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, illa li daruratin, kecuali ada kondisi darurat, wa qayyadahul Hanafiyyatu, dan sebagian ulama yang lainnya, yaitu mazhab Hanafi, membuat persyaratan bima idza aktsara dzalika fihi, kalau berlebihan saja itu maka dilarang. Kalau tidak berlebihan, ya boleh-boleh saja di masjid, ya, aktivitas duniawi, sepanjang tidak berlebihan. Ya, misalnya kita membahas masalah politik, kita membahas masalah sosial, kita mengingat masalah, ya, sebagaimana ketika Rasulullah masih hidup, kadangkala ada obrolan-obrolan tentang kenangan sejarah itu dengan para sahabat, ya, atau obrolan tentang kehidupan sehari-hari, atau obrolan tentang kesehatan, ya,
pasukan perang dirawat di masjid, itu kan duniawi sepertinya ya. Kemudian kita membahas masalah apapun yang duniawi sepanjang itu tidak berlebihan, maka menurut Imam Hanafi, madzhab Hanafi itu boleh-boleh saja sepanjang tidak berlebihan. Wa rabbah bi dzikril bai' wasyira'i ala kulli muamalatin. Nabi di dalam hadis ini mementingkan, mengutamakan penyebutan jual beli atas segala bentuk interaksi manusia wa qidai haqqin, dan penunaian hak-hak, warama ziyadatan tanbihi, dan melebih-lebihkan dalam peringatan atas perbuatan ini, ala dzalika bi dzikrin nasydi, yaitu dengan Nabi menyebutkan kata nasyad, yaitu mengumumkan barang yang hilang itu tadi, fa inna sahibal dhalati, karena orang yang kehilangan mu'allaqul qalbi biha, itu qalbunya terikat dengan barang yang hilang tersebut. Sementara ketika kita berada di masjid itu qalbu kita harusnya hanya terpusat, hanya terfokus, hanya terpaku dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Wa ghairuhu ma'murun bi muawanati, tapi juga bukan berarti kalau ada orang yang kehilangan ya di masjid, terus dia sudah terlanjur mengumumkan barang yang hilang itu di masjid, bukan berarti kita tidak boleh menolong. Tetap boleh menolong, ya. Tetap boleh menolong, ya. Tetap boleh menolong. Ya, fa idza muni'a, tapi tetap juga harus dilarang juga mengumumkan barang yang hilang itu di masjid. Fa ghairatan min kulli amrin dunyawiyyin, maka kalau sudah dicegah, ya, maka apapun perkara yang dari perkara-perkara duniawi, aulalil kalami fiman balaghun nahyu, lebih utama untuk diomongi seperti itu, ya. Fiman balaghun nahyu, yaitu atas siapa yang sudah menerima larangan itu, ya. Artinya kalau belum tahu larangan itu, ya jangan serta-merta dilarang, didoakan buruk gitu ya. Berikan sosialisasi, berikan literasi, berikan edukasi. Fakhala fa idza amkanahu ta'allumu fafarrata. Beda halnya kalau dia sudah sebetulnya itu bisa belajar tentang larangan berjual beli di masjid, larangan mencari barang di masjid, fafarrata, tapi dia meremehkan, ya maka ini langsung kita doakan keburukan gitu ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dia tidak tahu, ya kita beritahu gitu ya, amma ghairu fa ma'dzurun. Jadi kalau tidak tahu ilmunya, ya maka dia mendapatkan udzur, fala yud'a alaihi, sehingga dia tidak didoakan. Nah, disinilah kita tidak serta-merta tekstualnya Rasulullah itu kita terapkan. Ada tadi disebutkan oleh Imam Al-Munawi, fayushtaratu lahu asyurutu. Jadi ada term and conditionnya. Fala yud'a alaihi bal yu'allamu, ya, tapi justru kita harus mengajari dia bahwa Nabi melarang gitu ya. Wa alhaqa jam'un minhumul hafizul iraqiyyu bi insyadid dhalati ta'rifaha, walidzalika qala Syafi'iyyatu yu'arrifuha ala babil masjid. Nah, Imam Al-Hafidh Al-Iraqi menggabungkan, banyak ulama juga dari mazhab Syafi'i, di antaranya adalah Imam Al-Hafidh Al-Iraqi yang menggabungkan keharusan mengajari ini adalah dengan orang-orang yang mengumumkan barang yang hilang, ta'rifaha, untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepadanya. Walidzalika qala Syafi'iyyatu, maka dalam hal ini para mazhab Imam Syafi'i, para ulama mazhab Imam Syafi'i, yu'arrifuha, hendaklah dia itu diajari ala babil masjid, di pintu masjid, ya, diajak keluar dari masjid gitu ya. Qala Nawawi,
tidak usah kemudian dengan ekstrim gitu ya, jangan ya. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan wa fihi karahatu nashtid dhalati, di sini hadis ini merupakan atau mengandung larangan mengumumkan barang yang hilang. Wa raf'is sauti fihi. Nah, di sini Imam An-Nawawi juga menambahkan bahwa hadis ini menunjukkan tidak boleh mengangkat suara di masjid. Yang itu tidak ada kaitannya dengan zikir. Ya, zikir itu sekali lagi tadi disebutkan tidak melulu zikir yang dalam bentuk kita duduk ya, tapi dengan kita sholat, membaca Al-Quran, kemudian kita mengajar atau belajar, itu adalah zikir. Atau praktek sholat jenazah, praktek berzakat dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari zikir. Nah, ya, kalau itu tidak ada kepentingan, ya tidak usah mengangkat suara di dalam masjid. Qala al-Qadhi Iyad, dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad, qala Malikun, ya, Imam Qadhi Iyad ini bermadzhab Maliki. Qala Malikun, Imam Malik berkata, wa jam'un minal ulama, dan sebagian ulama di mazhab Maliki, yukrahu raf'u shawti fihi bil ilmi wal khusumati wa ghairihima. Dimakruhkan mengangkat suara di masjid ya dalam perkara ilmu sekalipun, wal khusumati, apalagi dalam hal permusuhan, wa ghairihima, dan selainnya. Nah, kita sudah sampai ma'asyiral viewers pada terkait dengan rawinya Kaf, Tirmidzi, dan Al-Hakim, wa Nasa'i, dan ternyata juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wal Baihaqi, wa an Abi Hurairah qala Tirmidzi hasanun gharibun, qala Al-Hakim ala syarti Muslimin wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Semoga ini bermanfaat para netizen, para ayuhal viewers was subscribers. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.